Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan rezekinya lancar terus. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pasti banyak dari Bapak Ibu yang sedang menantikan kabar gembira ya terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos, apalagi sekarang sudah memasuki triwulan 2 ya tahun 2025 ini. Nah, ada kabar penting nih yang tentunya wajib Bapak Ibu ketahui. Jadi begini Bapak Ibu, pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah mulai menyalurkan bansos triwulan 2 tahun 2025 untuk 16,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Total dana yang digelontorkan itu tentunya terbilang fantastis ya, mencapai 10 triliun rupiah ya. Hal ini mencakup program Keluarga Harapan maupun BPNT. Tapi ada satu hal yang mungkin membuat sebagian dari Bapak Ibu kaget atau bahkan kecewa, yaitu ada sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat bansos yang ternyata tidak lagi menerima bansos tersebut. Loh, kok bisa? Apa penyebabnya? Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan begitu ya. Tonton sampai habis Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan informasi pentingnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut Menteri Sosial yang biasa disapa Gus Ipul gitu ya, keputusan itu tentu bukan tanpa alasan. Nah, hal ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran, gitu ya. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa penyaluran bansos kali ini menggunakan patokan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Nah, DTSN ini adalah data terbaru ya yang sudah dimutakhirkan tentunya. Dari hasil pemutakhiran data tersebut ditemukan bahwa terdapat 1,8 juta KPM itu dinilai sudah tidak lagi layak menerima bantuan sosial. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka ditemukan berada di desil 6 ke atas. Ingat ya, desil 6 ke atas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu desil? Singkatnya, desil itu adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ya. Desil 1, 2, dan desil 3 itu adalah merupakan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah atau miskin. Sedangkan desil 6 ke atas itu artinya kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi mereka itu dinilai sudah tidak lagi masuk kategori yang sangat membutuhkan ya bagi yang berada di posisi desil 6 ya. Nah, yang desil 6 ini artinya kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Jadi mereka sudah lebih mandiri dan tidak lagi menjadi prioritas utama penerima bansos begitu kira-kira ya. Nah, ini adalah kabar baik sebenarnya karena menandakan ada kemajuan ekonomi di masyarakat begitu ya. Lalu dana untuk 1,8 juta KPM ini dialihkan kemana Bapak Ibu? Nah, jadi dana bansos untuk 1,8 juta KPM tadi yang dicoret tidak hilang begitu saja ya. Alokasi bansos ini justru akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrim ya. Ini adalah merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan ya dan bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Pemerintah juga sangat serius dalam hal pemutakhiran data ya. Bahkan setelah penyaluran bansos tersebut, pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala ya. Tujuannya jelas agar bantuan sosial ini selalu tepat sasaran dan tidak ada lagi penerima yang sebenarnya sudah mampu, Bapak Ibu. Lalu bagaimana proses pemutakhiran data DTSN ini dilakukan? Jadi Bapak Ibu mungkin penasaran ya bagaimana sih pemerintah bisa tahu kalau ada KPM yang sudah tidak layak menerima bansos. Nah, adapun proses pemutakhiran DTSN ini dilakukan melalui dua jalur utama ya Bapak Ibu. Yang pertama jalur formal yaitu melalui integrasi data antar lembaga.
Jadi data dari berbagai kementerian atau lembaga pemerintah itu disatukan dan dicocokkan. Kemudian yang kedua, jalur partisipatif ya. Nah, ini penting banget ya, peran Bapak Ibu sekalian nih. Proses ini dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos, yang tentu saja aplikasi ini menyediakan fitur usul dan sanggah. Ya, aplikasi Cek Bansos bukan hanya untuk mengecek daftar penerima saja nih Bapak Ibu, tapi juga untuk mengusulkan atau menyanggah data yang ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada yang seharusnya dapat tapi belum dapat, atau sebaliknya ada yang tidak layak tapi masih dapat bansos begitu, bisa laporkan lewat fitur tersebut. Tentu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi ya oleh Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu melengkapi syarat-syarat tersebut. Nah, sebagai informasi saja bahwa Kepala BPS ya, Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa BPS punya peran besar dalam pemutakhiran DTSN ini. Mereka melakukan ground check atau verifikasi lapangan terhadap sekitar 12 juta keluarga ya. Dari jumlah itu sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan datanya masuk dalam pemutakhiran DTSN. Nah, proses pemutakhiran ini tentunya sangat komprehensif, memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan data kependudukan dari Dukcapil. Jadi, data yang digunakan itu sangat valid dan akurat. Seluruh data yang sudah dimutakhirkan ini bahkan diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya cuma satu, yaitu meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sebelumnya menerima bansos tapi ternyata di triwulan ini tidak lagi menerimanya, Bapak Ibu jangan panik dulu ya. Pertama, Bapak Ibu bisa coba cek kembali status penerima di aplikasi Cek Bansos Kemensos atau di situs resmi Kementerian Sosial. Pastikan data diri Bapak Ibu masih tercatat. Jika memang statusnya sudah tidak menerima, kemungkinan besar memang Bapak Ibu termasuk dalam 1,8 juta KPM yang datanya sudah dimutakhirkan dan dianggap sudah mandiri secara ekonomi. Nah, ini adalah pertanda baik bahwa kondisi ekonomi Bapak Ibu sudah membaik begitu ya. Karena artinya Bapak Ibu sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi jika Bapak Ibu merasa bahwa kondisi ekonomi Bapak Ibu masih sangat membutuhkan dan ada kesalahan data atau terjadi kesalahan data, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur sanggah di aplikasi Cek Bansos Kemensos begitu ya. Jelaskan kondisi Bapak Ibu dengan jujur dan lengkapi semua persyaratan yang diminta di aplikasi tersebut. Ingat, kejujuran adalah kunci begitu ya. Jadi Bapak Ibu, inti dari semua ini adalah pemerintah sedang berupaya keras untuk membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Dana yang terbatas itu harus benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Jika bansos Bapak Ibu tidak lagi cair, besar kemungkinan itu karena kondisi ekonomi Bapak Ibu sudah lebih baik. Ya, ini adalah tanda kemajuan Bapak Ibu. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk selalu cek informasi terbaru dari sumber yang terpercaya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya.